Abu Bakar As-Siddiq pertama kali mengirim pasukan, dia mengirim pasukan dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu untuk menyerang Musailimah Al-Kadzdzab, Banu Hanifah. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, jangan segera engkau menyerang. Tunggulah bantuan yang datang dari Syurahbil bin Hasanah. Tunggu, jangan dulu perang. Tetapi Ikrimah bin Abi Jahal, dia tidak patuh kepada Abu Bakar. Dia semangat ingin segera bertempur, mau mati syahid, mau perang. Padahal pasukan Musailimah sangat banyak. Disebutkan 90.000 pasukan. Sementara mereka cuma 4.000 atau 5.000. Namun dia tidak peduli, akhirnya dia stajil, terlalu tersegera-gera, tergesa-gesa, akhirnya dia pun menyerang. Akhirnya Ikrimah pun kalah, pasukannya kalah. Kemudian akhirnya Ikrimah mau pulang ke arah kota Madinah, maka Abu Bakar kirim surat, jangan kau ke Madinah, pergilah ke Yaman. Kenapa? Kalau Ikrimah pulang dengan kekalahan menuju kota Madinah, ini akan menjadikan gentar kaum muslimin. Berarti pasukannya Musailimah hebat-hebat. Dan Abu Bakar tidak ingin kaum muslimin gentar dengan pasukannya Musailimah. Maka disuruh Ikrimah bergabung ke pasukan yang lain, ke negeri Yaman, suruh pergi ke sana. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ngirim pasukan kedua, dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Disampaikan juga oleh Syurahbil, jangan kau menyerang sampai datang bantuan. Berangkatlah mereka, mungkin 3.000, 4.000 orang, 5.000 orang menuju ke Banu Hanifah. Sampai di sana dia menunggu, dia melihat pasukan Banu Hanifah lagi kecapean berperang melawan pasukannya Ikrimah. Ini kesempatan, mereka lagi lemas. Akhirnya dia pun beristihad, akhirnya dia berperang lagi, akhirnya kalah lagi. Kalah lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kirim surat kepada siapa? Khalid bin Walid. Ada masalah Khalid bin Walid, segera gabung. Akhirnya Khalid bin Walid berangkat, datang, kemudian menuju ke tempat Banu Hanifah dan bergabung dengan pasukan yang lain, sehingga kalau tidak salah jumlah pasukan mereka sekitar 18.000 kalau tidak salah ya. Lebih dari 10.000, sementara yang dihadapi adalah sekitar 10.000 atau 90.000, sekitar 90.000. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara strategi yang disampaikan oleh Khalid dalam Ma'rakatul Yamamah ya, Khalid bin Walid menyuruh agar masing-masing kabilah berkumpul sendiri-sendiri. Karena dalam pasukan tersebut ada juga orang yang baru masuk Islam. Sehingga dia memandang semangat Islam saja mungkin kurang cukup, harus ditambah dengan semangat yang lain. Semangat apa? Semangat kesukuan. Maka Khalid bin Walid membagi pasukan untuk kembali kepada masing-masing kabilah, dan Khalid mengatakan biar kita tahu di mana kekalahan, sebab kekalahan dari kabilah yang mana. Sehingga Muhajirin berkumpul dengan Muhajirin, Ansar dengan Ansar, kabilah dengan kabilah ini. Sehingga masing-masing akan ada tidak mau malu, tidak mau kalah. Pokoknya kita harus menang, karena kalau kalah dari sisi kita mempermalukan kabilah kita. Jadi kata para ulama, Khalid bin Walid menambahkan semangat Islam dengan semangat apa? Kesukuan. Tatkala dibagi seperti ini taktiknya Khalid bin Walid, akhirnya mereka semangat luar biasa. Mereka semangat luar biasa. Namun peperangan sangat luar biasa. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Khalid bin Walid bertemu dengan salah seorang dari mereka, naik kuda bertemu dengan Khalid, dan bertempur sampai tikam-tikaman, sampai luka-lukaan dua-duanya. Ya. Dan begitu kuatnya mereka bertempur. Terjadi pertempuran luar biasa. Ya. Akhirnya mereka kalah, dari Banu Hanifah kalah. Kemudian Musailimah Al-Kadzdzab ini bin Habib Al-Kadzdzab kabur, kemudian masuk ke sebuah benteng yang disebut dengan Al-Hadiqah. Benteng tersebut sangat tinggi, pagarnya sangat tinggi. Mereka semua masuk dalam situ. Dan kaum muslimin susah untuk menyerang mereka. Susah untuk menyerang mereka. Bagaimana menyerang mereka sementara mereka sudah masuk dalam benteng mereka? Akhirnya ada seorang sahabat punya ide yang luar biasa, namanya Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini Nabi pernah berkata, "Ruba ash'ad akbar la yu'ba bihi, law ista'dzana la yu'dzan lahu, law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Bisa jadi ada seorang, betapa banyak orang yang rambutnya semrawut, kemudian penuh dengan debu, tidak dipandang, kalau minta izin tidak diizinkan, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah akan dikabulkan doanya. Di antaranya kata Nabi Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini kemudian punya ide, karena benteng mereka tertutup. Kata Al-Bara' bin Malik, "Wahai para sahabatku, lemparkan saya dalam apa? Dalam di balik tembok tersebut, saya akan buka dari dalam." Di dalam ada puluhan ribu orang. Mereka bilang jangan, kata dia lempar saja. Ini ide gila, tapi tidak ada jalan lain kecuali begitu. Ya, mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin dengan hal tersebut. Akhirnya dipasang dirah, baju besi, kemudian dibuat semacam ketapel, kemudian dilemparkan ke atas, akhirnya dia masuk dari dalam. Di dalam dulu ada puluhan ribu. Kemudian dia berusaha membuka apa? Pintu atau pagar dari benteng tersebut. Tentu berapa tikaman masuk ke tubuhnya, puluhan mungkin. Tapi akhirnya dia berhasil dan dia tidak meninggal dunia.
Setelah benteng terbuka baru kemudian kalahlah mereka. Ya. Ini kisah ini dijadikan dalil tentang bolehnya bunuh diri, tapi ini dalil yang salah. Kenapa? Karena bunuh diri seorang bunuh dirinya. Ini dia tidak ingin mati, dia ingin membuka meskipun akibatnya bisa meninggal dunia, tapi dia tidak membunuh diri sendiri. Beda kalau orang kemudian nembak diri sendiri atau ngebom diri sendiri, itu kasusnya berbeda. Ini tidak, dia ditikam sama orang meskipun akhirnya dia mungkin meninggal dunia. Kenyataannya dia tidak meninggal dunia. Kenyataannya dia tidak meninggal dunia. Akhirnya setelah benteng terbuka, kaum muslimin masuk, akhirnya kalahlah mereka, terbunuhlah banyak di antara mereka, di antaranya Musailimah Al-Kadzdzab, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy inilah yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu. Wahsy, ya. Waktu dalam perang Uhud, dia membawa hirbahnya dan dia dijanjikan kalau kau berhasil membunuh Hamzah, kau akan merdeka. Maka dia pun bunuh Hamzah. Setelah itu, dia masuk Islam. Wahsy ini masuk Islam. Kemudian beberapa tahun berikutnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW waktu melihat dia, Nabi SAW berkata, "Lau istata'ta alla turiyani wajhak faf'al." Kalau kau mampu tidak menampakkan wajahmu kepada aku, lakukanlah wahai Wahsy. Bukan Nabi tidak maafkan dia, tapi Nabi jadi sedih ingat siapa? Hamzah. Kalau lihat Wahsy, Nabi ingat kepada Hamzah, dan itu menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahsy merasa bersalah. Maka waktu dia mendengar terjadi peperangan ini, dia ikut juga dalam peperangan tersebut. Dan dia bawa hirbah, tombak yang pernah dia gunakan untuk membunuh Hamzah. Maka kemudian dia mengeser Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian dia lempar dari jauh, akhirnya tombak tersebut masuk ke dada Musailimah, tembus ke belakang. Kemudian datang seorang sahabat yang kemudian menyembelih kepala Musailimah. Kata Wahsy, "La in ana qataltuhu laqad qataltu khairan nasi wa syarran nas." Kalau saya yang berhasil membunuh Musailimah, sungguhnya aku telah membunuh orang terbaik yaitu Hamzah, dan aku telah membunuh orang terburuk yaitu siapa? Musailimah. Dia balas kesalahannya dengan membunuh siapa? Nabi palsu tersebut. Maka selesailah perang